Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bahasan surat Al-Anfal ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar, dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar, wahum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Ini panggilan yang khusus. Ada panggilan umum, ya Yuhannas, wahai manusia. Ada panggilan yang menunjukkan bahwa di situ ada pembangkangan, ya yuhal kafirun. Ini panggilan kaitan dengan akidah, ya yuhalladzina amanu, yang di dalamnya ada kasih sayang. Karena itu di antara fatwa sahabat, jika mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah ikut, karena di dalamnya ada nabi, di dalamnya ada rasul, di dalamnya ada orang-orang soleh, di dalamnya ada syuhada dan seterusnya. Maka hendaklah kita berbangga dengan panggilan itu. Ngarasa reus sabab urang digerok ku Allah yang memanggilnya yang maha kuasa. Dan tentu Allah tidak memanggil kepada orang yang beriman kecuali Allah akan menyuruh pada sesuatu yang mesti dilakukan, dan Allah menyediakan upahnya yang tidak terbatas. Karena itu sungguh kita berbahagia termasuk orang yang beriman itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hare-hare we, tinggal tanya iman tidak? Ya. Kalau orang yang beriman akan terasa panggilan itu. Apa yang Allah perintahkan, yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh setiap hamba Allah, oleh setiap manusia, yaitu tunduk patuh kepada yang maha kuasa, kepada pencipta, kepada pemberi rizki, kepada pemberi petunjuk. Maka tidak ada kata lain kecuali saya siap. Nah itu, saya pernah mendengar ketika diangkat jadi wakil presiden, siapa itu yang Wirahadikusuma itu, Umar. Waktu itu hanya sedikit sekali kata-katanya, saya siap, gitu. Nah mestinya kan saya siap itu orang yang beriman kepada Allah. Karena mustahil ada tuntutan dan tugas Allah yang salah, mustahil ada tuntutan dan tugas Allah yang tidak bermuatan kasih sayang Allah.
Karena itu hendaklah kepada Allah diungkapkan kata-kata saya siap. Nah gitu ya. Seperti diungkapkan dalam Quran surat Al-Baqarah, Sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada lagi pernyataan kecuali sami'na wa ata'na, karena yakin itu benar. Inilah ya pandangan yang hakiki menurut iman. Sebab kalau pandangan menurut hawa nafsu, saum itu tidak sesuai. Capek, nahan lapar, dahaga, tebu puguh. Menurut akal pun tidak bisa dipahami semata akal. Orang kafir mengatakan orang Islam itu menyiksa diri, sengaja lapar dahaga. Tapi orang iman yang mengatakan di situ ada kenikmatan. Jadi dina saum teh kenikmatan, ngan tongku hawa nafsu, tongku akal, tapi ku iman, nikmat melaksanakan perintah Allah di situ. Regreg hate teh gitu. Nah apa memiwarangna ge Allah. Karena itu usahakan sesuai dengan perintah Allah dalam pelaksanaannya. Wala tawallau, dan janganlah kamu berpaling anhu daripadanya. Wa antum tasmaun, padahal kamu mendengar. Mendengar seruan, mendengar arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu, dan janganlah kamu jadi kalladina, seperti orang-orang yang qalu, mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wahum la yasmaun, padahal kenyataannya tidak mendengar. Yang belajar begini ya, ketika kita sholat berjamaah, ketika imam baca Quran, maka kita diperintah istima. Istima, istama'a yastami'u, beda dengan sami'a yasma'u. Ya sami'a yasma'u mendengar, diperhatikan atau tidak, itu sami'a yasma'u. Tapi kalau istama yastami'u, mendengar dengan perhatian. Ketika sholat berjamaah, imam baca Quran, terdengar suara motor, terdengar suara orang lain ngomong, terdengar anak nangis, tapi yang jadi perhatian ini bacaan imam, itu namanya istama'a. Pastami'u lahu wa ansitu. Nah gitu. Jadi mendengar dengan perhatian. Suara-suara yang kita dengar, saya sering sampaikan, banyak itu muatannya, mana yang mesti kita perhatikan, mana nu kudu jadi perhatian gitu. Seringkali malah kita memperhatikan suara-suara yang bermuatannya tidak bermanfaat, bermuatan kebatilan, lagu dan lain sebagainya. Karena itu hendaklah gunakan pendengaran sebaik-baiknya, yaitu mendengarkan kebenaran. Nah, bulan Ramadan ini dilatih istima, husnal istima, hajeun teu ngeunaheun dengekeun gitu. Kalau benar itu, sebab mendengarkan dengan perhatian itu mesti dilatih. Ada kalanya kita lebih cenderung mendengarkan, khusyuk mendengarkan itu perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Pamanya ketika sholat berjamaah, suara imam teu ngeunaheun dengekeun gitu. Kan istima di situ, bukan masalah enak dan tidak enak suaranya. Nah, baru akan terasa enak suara itu jika dengan hawa nafsu. Sekarang bukan dengan iman.
Oh ini Quran, ini firman Allah. Nah itu, ini yang membedakan itu. Ini tidak biasa kan kita itu. Nah dibiasakanlah kita dengarkan dengan istima. Ini firman Allah. Ini Al-Quran, ini ayat-ayat Allah. Ini adalah petunjuk dari Allah. Nah di situ terasa itu. Nah ini mesti dengan iman, begitu. Bukan dengan hawa nafsu, bukan sekedar semata akal, enggak. Tapi iman di sini. Jadi mendengar Quran itu sampai ke dalam hati. Ini, nah itu dulu ya. Ini harus belajar. Makanya selama Ramadan kita dengar bacaan imam. Satu, kedua saya mendorong juga. Sebelum tarawih ada ceramah silakan, tidak wajib. Tidak ada pun tidak apa-apa. Atau dilaksanakan setelah tarawih boleh. Kenapa milih sebelum tarawih? Nah, supaya loba nu ngadengikeun. Kalau sudah tarawih bubar. Ari memeh tarawih mah teu ngeunaheun ge didengikeun. Nah itu justru dilatih di situ. Inilah ya. Jadi kita dilatih di situ. Nah, dengan iman ini ya. Mendengarnya dengan iman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Bukan dengan hawa nafsu rasa. Makan juga kan begitu. Saya pernah di rumah sakit itu hampir 14 hari dulu itu. Pagi-pagi bubur nutis ya. Sore bubur tis geus saya ngejejek. Coba saya tanya sama perawat asaan jeung nanti. Tiis cenah bapak kamu kernu gering. Cik make sambal jeung saeutik. Ya si bapak mah heureuy wae. Mogok makan itu. Nah, cuma teman saya, sahabat saya mengingatkan. Keur gering mah daharna ku ilmu. Nah gitu aja ngarewas. Oh, saya sadar oh iya. Bukan enak, tapi perlu. Nah gitu ya. Jadi ada enak, ada perlu. Ah gitu. Ibu saja datang ke dokter, kita calangap ibu teh pada. Itu dokter teh nulis, ibu bisa bacanya enggak? Berangkat ke apotek bikin dagoan 100.000 bayar. Ibu yakin pahit itu? Tapi kenapa ibu bayar? Kenapa ibu minum? Karena ibu menyadari bahwa ini perlu, bukan enak. Nah gitu. Kemudian ditingkatkan lagi bagi orang yang beriman. Bukan sekedar perlu, bukan sekedar enak, tetapi wajib. Kalau makanan halal, nah gitu. Karena di situ ada kenikmatan yang berbeda. Nah, ini belum bisa dirasakan kalau tidak dibiasakan. Karena itu kita biasakan. Biasa mendengar Quran. Karena itu silakanlah kalau ada ceramah sebelum tarawih, tapi jangan lama. Biasanya kultum. Kuliah 7 menit. Geus 30 menit ngeureuh kene. Cek hate mustamid teh robah cenah tina kultum jadi kuman. Naon kuman teh kuliah kumaha maneh we cenah. Ini ya. Ya ternyata Allah berikan pendengaran sebagai anugerah. Melalui pendengaran orang bisa mengetahui apa yang diperlukan. Melalui pendengaran orang mendapat petunjuk. Melalui pendengaran orang bisa mendapatkan pahala yang besar. Istami'u. Nah, karena itu ada ungkapan ta'allamu husnal istima. Belajar baik memperhatikan. Itu kan bukan urusan mudah. Lalu mana yang harus kita perhatikan, mana yang itu kan bisa kita bagi-bagilah persentasenya. Oh ini mah yang perlu diperhatikannya berapa persen.
ada yang tidak perlu diperhatikan. Nah, begitulah ya. Sebab melalui pendengaran orang bergembira, melalui pendengaran orang bersedih, melalui pendengaran orang jadi berani, melalui pendengaran orang jadi takut. Tuh, pengaruhnya sangat besar. Ada ungkapan bahwa Nabi itu menjadi gemuk karena dua telinganya. Nah, karena Nabi itu bisa memilah, ini tidak perlu, ini perlu didengarkan. Nah, begitu. Tadi orang macam bisa tadi. Kabeh sora kurang diperhatikan. Bapak pulang kerja, pas makan dengan istri, lalu bapak ngobrol, tadi di jalan ada tabrakan. Motor terlindas truk, nu tumpak motor ge sirahna beulah. Getih ka mamana otakna keluar. Si ibu ngadengikeun ngabayangkeun ngahuleng we, nepi ka teungeunah dahar. Nah teh bapakeun tuman cenah. Bukan tidak boleh ngomong itu, Bapak tidak bohong, memang kenyataan, tapi waktunya kan tidak tepat. Kapan kalau mau diomongkan, kepada siapa? Kira-kira jiwa seorang perempuan mendengar yang seperti itu siap tidak? Tak itu cik atau jadi pemimpin dan ngomong itulah. Kan tidak semua rakyat siap mendengar seperti itu. Nanti kepada siapa, kapan itu ya. Nah itulah ya. Karena itu biasakanlah seorang pemimpin menyampaikan suara-suara yang mendidik, yang meningkatkan kualitas hidup. Tidak ada lagi kecuali dari Allah itu. Ya, sampaikanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata para sahabat menjadi manusia yang berkualitas. Mana yang mesti didengar? Khalifah Umar, ia selalu mendengar, memperhatikan apa yang perlu diperhatikan. Walaupun dari seorang kakek yang tidak punya backing, tetapi ini perlu diperhatikan. Begitulah gambarannya. Karena tidak sedikit yang berbisik justru malah merepotkan, karena setiap yang berbisik punya kepentingan. Nah, geus urang mah mending nu jelas we ti imam ngadengelah gitu. Ya, waktu-waktu kita luangkan untuk mendengar Al-Qur'an. Iya. Wala tawallau anhu wa antum tasmaun. Jangan berpaling jika sudah kamu dengarkan dari Allah, yaitu perintah tadi. Nah, orang tidak akan taat kalau belum mendengar. Nah, sekarang Allah sampaikan melalui lisan Rasul dan kita dengar melalui lisan para penyampai itu, para mubalik. Nah, begitu. Saya sering mengamanatkan. Namanya mubalik itu tablik itu menyampaikan. Yang menyampaikan mah apa adanya atuh. Mubalik Rasulullah berarti menyampaikan yang dari Rasulullah gitu. Kade aya nu sajen. Akhirnya yang masuk ke telinga umat lain. Saya sampaikan, ini maaf ya sedikit menyimpang. Hadis yang menyatakan ketika bayi lahir adzan di telinga sebelah kanannya dan qomat di telinga sebelah kirinya, itu hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Kalau dhaif itu berarti bukan dari Nabi, cuma ada rawi yang mengaku gitu. Ketika saya sampaikan itu, nih ada yang menanggapi, katanya Ustadz, walaupun dhaif tapi dilihat dari sisi psikologi pendidikan ini sangat bagus. Begitu. Kenapa? Sebab suara yang pertama didengar anak itu suara tauhid, azan dan qomat. Gitu. Saya cuma senyum. Kenapa senyum? Katanya baru lahir belum mendengar, Pak. Ya. Kan baru lahir belum berfungsi pendengarannya. Kalau alasan tadi yang pertama didengar itu kalimat tauhid, pan budak nenggi can ngadenge. Kedua, kalaupun benar sudah mendengar,
berarti anak mulai mendengar suara-suara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tah itu bari ngaleos hese cenah jeung jelema ieu mah bahaya. Nah, itu ya. Jadi pendengaran itu seperti dalam surat Al-Isra, kemudian di surat An-Nahl, bahwa pendengaran itu anugerah, Allah akan meminta tanggung jawab. Ya. Bagaimana cara menggunakan itu? Tidak akan bisa menggunakan pendengaran dengan baik kecuali dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dengar Quran, kita dengar sunnah, maka tidak ada kata lain kecuali kita siap memperhatikan suara yang bermuatan kebenaran, gitu ya. Tetapi saya tidak memaksa karena ya kita rasakan suara yang bermuatan kebenaran dengan suara yang bermuatan kebatilan banyak mana ya? Banyak yang bermuatan kebatilan kadang-kadang, atau tidak bermuatan kebenaran, kebatilan pun tidak. Nah, disinilah mana yang mesti istima, begitu. Mana yang mesti diperhatikan. Iya. Janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, tapi kenyataannya tidak. Dalam kitab-kitab tafsir di sini yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Mereka menyatakan sami'na, kami mendengar, tetapi hatinya tidak, begitu. Maksudnya bukan tidak terdengar oleh telinganya, cuma hati tidak ikut. Kedua, yang dimaksud sami'na kesananya mesti atokna. Bukti mendengar dengan perhatian adalah mentaati apa yang didengar itu. Ternyata tidak di orang munafik itu. Jadi sami'na wahum la yasma'un, sama dengan tidak mendengar, cuma tanggung jawab yang beda. Orang yang tidak mendengar ajakan ya tidak bebas dari tuntutan, tetapi orang yang mendengar itu ada tuntutan. Jadi sama dengan tidak mendengar dalam arti kenyataan, tapi tanggung jawab yang berbeda. Abu Jahal, ia mendengar bacaan Quran itu enak, ngeunah, itu menurut rasanya ini bagus. Sampai Al-Mughirah mengatakan kalau diibaratkan seperti pohon yang berbuah, yang buahnya manis. Itu bacaan yang dibaca oleh Nabi itu. Sampai sengaja gitu ngomong itu Al-Mughirah, ini satu untayan kata-kata yang luar biasa, bagaikan pohon yang berbuah yang manis. Lalu Abu Jahal datang, kenapa kamu sengaja mau mendengarkan bacaan itu? Kata Al-Mughirah, enak didengarnya. Ya memang susunannya kan tidak ada yang menyamai itu. Syair yang begitu hebat. Nah kata Abu Jahal, betul, tapi tong kitu ngomongna, nah gitu. Paham ibu ya? Kata Abu Jahal, betul, begitu kenyataannya enak. Bagi pohon yang berbuah manis, nganta eta nu bieu tong diomongkeun ka batur. Paham bu? Ngeunaheun mah benar, ngantong diomongkeun eta teh, nah gitu. Akhirnya kata Al-Mughirah, mesti ngomong apa tuh? Ya rapat we. Ngariung diluluguan ku Abu Jahal. Intinya mengakui Quran itu benar, Quran itu tinggi, Quran itu luar biasa. Tapi ini jangan diomongkan kepada yang lain. Ini bisa merusak wibawa kita itu. Nah satu tuh. Nanti orang-orang jadi pindah akidah. Nah, lalu apa yang harus diomongkan? Nah ganti we cenah itu mah tanggapan teh keluar mah im keur urang we lah cenah nya bener ngeunah datang keur urang ya.
keluar mau ngomong we asatirul awwalin. Itu mah cerita lama, dongeng dulu. Nah, jadi omongkan kepada yang lain mah begitu saja. Itu hanya syair-syair yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Inilah ia mendengar tetapi wahum layas mau. Malah ada kisah Abu Jahal sengaja ngintip mendengarkan itu karena tertarik. Ngeunaheun gitu. Cuma hati masih menolak itu. Nah, ini yang dimaksud qalu sami'na wahum layas mau. Ketika masih di Mekah, umat Islam masih sedikit dan Masjidil Haram masih dikuasai oleh para tokoh kafir Quraisy. Itu kan biasa ngariung di Masjidil Haram itu. Mereka itu ngariung kadang-kadang ngadu pahade-hade syair. Karena waktu itu orang yang pandai dan bagus syairnya dianggap orang yang berharga. Jadi pahade-hade syair. Makanya Rasul diberi mukjizat yang bisa mengalahkan syair itu, yaitu Quran. Karena yang tren waktu itu begitu. Jadi setiap nabi akan diberi mukjizat yang mengalahkan yang sedang tren gitu, yang sedang populer. Di zaman Nabi Isa kan yang populer itu pengobatan. Nabi Isa diberi mukjizat yang buta diusap langsung melihat. Tapi tidak berulang. Tak berulang mah jadi nabi. Mending kitu we terus ngalah duit. Di zaman Nabi Musa kan sihir, maka diberi mukjizat yang mengalahkan sihir. Kalau para ahli sihir melemparkan tali seperti ular, kelihatannya Nabi Musa diberi mukjizat justru jadi ular beneran. Dengan tongkatnya dipukul batu keluar air, tapi tidak berulang mukjizat sekali ganti lagi sekali. Kenapa? Kalau berulangnya tadi mending eureun lah capek jadi nabi gerak kudu ngaji mending jual cai. Kali nengeulkeun lu bijil teu kudu ngamodal. Ini ada peristiwa ya di zaman Rasulullah itu. Ibnu Mas'ud itu pengembala belum masuk Islam. Ini awal-awal sekali. Kata Rasulullah cek adik kecil itu kambing yang belum punya anak ya, yang belum ada itu air susunya. Kata Ibnu Mas'ud, buat apa kesini saya bawa. Usap ku Nabi jual neuh weh. Eusi diperas keluar air susu, ambil batu yang cekung minum. Ibnu Mas'ud kaget itu. Beres minum diusap balik deui kepada semula. Coba bayangkan berulang pendagang susu dong. Sekali aja enggak. Akhirnya Ibnu Mas'ud terus nyusul nu bieu cenah ilmu ka dieukeun. Geus kabayangkeun atuh dapi duiteun deh. Kata Rasul, ini mah tidak bisa. Ini dari Allah baru ya masuk Islam akhirnya. Nah, begitu ya. Ini mukjizat yang luar biasa, susunannya bagus, enak didengar. Ketika para gegeden kafir Quraisy berada di Masjidil Haram, kata Ibnu Mas'ud, itu yang berkumpul di situ, jarak badag sahabat Ibnu Mas'ud makan pendek, begang, sukuna lempeng, jika patlot, makanya pakai bajunya agak panjang. Siapa yang berani membacakan Quran di hadapan orang-orang itu kan suaranya enak. Susunannya bagus, sulit dibantah. Gak ada yang ngacung. Yang ngacung Ibnu Mas'ud cek saraya entong. Kan ente maleutik jeung eueuh patali dulur kepada neungelan. Hari kitu mah aya patali dulur da ini teh ngingkig teh mah. Dere macakeun kaget semua itu. Begitu merdu suara Ibnu Mas'ud itu paling enak. Sampai Rasul mengatakan, jika ingin tahu bagaimana Jibril bacakan Quran kepadaku, dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Kaget itu. Setelah sadar nu macakeunana ge sidik tukang ngondoma langsung ditenggelan. Jadi suara enak itu mulainya dengan kesadaran itu ya, dengan keasliannya gitu. Ngeunaheun setelah muncul hawa nafsu itu. Keaslian itu tertutup. Akhirnya Ibnu Mas'ud pulang ke kumpulan para sahabat, cek sararea teh
dicarek teh maneh macana teu ngagugu. Kumaha jawab teh mun ditita eudeuh deui cenah gitu. Ulah cenah. Nah, ada ungkapan ya yang pernah saya baca nih. Terus ini pelajaran berharga. Kalau saya disuruh lagi saya akan datang. Kenapa? Sebab tidak ada yang paling ringan pekerjaan kecuali bacakan ayat Quran di hadapan orang-orang kafir. Ini kan pelajarannya sangat berharga. Jadi begini Bu, berat dan ringan pekerjaan bukan dari kualitas dan kuantitas pekerjaannya, tapi tergantung hati. Apalagi pakai akidah. Sholat subuh itu berat, kudu bangun subuh, tapi bagi orang yang beriman sudah biasa, jalan aja, ringan saja terasanya. Kenapa ya? Karena kebiasaan yang lahir dari iman itu. Budak titah meuli cengek ka warung deket, padahal naon beratna tuh, tapi meuni hese. Tapi kacek ibuna ari maneh sampai lagi ka warung naon hesena, naon beratna tuh. Cek budak atuh ari teu hese teu beratna kumaha we atuh. Ya. Kumaha jawab hidungna teh? Aing mah era boga hutang nya. Jadi bukan pekerjaannya yang berat, bukan. Nah, di situ perasaan itu, Bu. Nah, apalagi dengan akidah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah siap, tidak ada yang berat jika dilakukan dasarnya iman. Saum Ramadan tidak berat karena diterima oleh iman, begitu. Nah, itulah gambarannya. Terdengar, tetapi ketika hawa nafsu mulai menguasai, maka yang baik pun menjadi tidak bisa diterima. Karena itu salah satu penghalang orang menerima kebenaran adalah hawa nafsu itu. Ya. Jadi saya pernah menyampaikan setiap orang diberi modal nurani kan. Nurani itu artinya apa? Itu berulang saya sampaikan, itu apal wae. Kalau bahasa Indonesia mah hati nurani, kata majemuk ya. Saya tanya apa? Kalau begitu nurani itu apa? Ya cenah hati paling dalam. Kalau paling dalam hati nu dayatna nu mana tuh? Nah itu. Tapi kalau dari bahasa Arab, nurani itu dari kata nur, cahaya. Tambah alif nun, nurani, dua cahaya. Gitu kan kalau bahasa Arab. Masjidun, satu masjid, tambah alif nun, masjidani, dua masjid. Baitun rumah, baitani, dua rumah. Zaujatun, seorang istri, tambah alif nun. Iya, zaujatani berarti dua, itu secara bahasa. Artinya tanah hiji. Nah, nurun cahaya, tambah alif nun, nurani, dua cahaya. Jadi setiap manusia diberi modal dua cahaya. Cahaya akal, cahaya ruhani. Maka dengan cahaya itulah manusia bisa melihat kebenaran. Tapi kadang-kadang cahaya itu tertutup oleh hawa nafsu, begitu. Berangkat mau membunuh Muhammad dengan hawa nafsunya, tetapi dalam perjalanan langkahnya itu terbuka, ada peluang sehingga cahaya ini muncul, malah datang jadi masuk Islam. Nah, karena cahaya itu masuk. Inilah kebanyakan nurani ini terhalang, tertutup oleh kekuatan hawa nafsu. Karena itu tidak boleh berhenti, harus terus, mudah-mudahan satu ketika sedang terbuka untuk menerima itu. Wala takunu, dan janganlah kamu jadi kalladina, seperti orang-orang qalu, mereka mengatakan sami'na, kami mendengar. Dohirnya itu kan
Wahum la yasmaun, tapi kenyataannya seperti yang tidak mendengar. Iya. Nah, begitu. Jadi ini disampaikan oleh Allah adanya orang-orang yang seperti itu. Betapa ruginya. Kebenaran sudah didengar tapi tidak mau menerima. Janji yang baik dari Allah sudah didengar tapi tidak mau menerima. Ini sangat rugi sekali. Karena itu di ayat 22-nya, inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini, indallah, menurut Allah, as-sumu yang tuli, al-bukmu yang bisu, alladzina la yaqilun. Nah, itu yang dimaksud. Bukan tidak mendengar, tetapi tertutup oleh kekuatan hawa nafsu. Nah, jadi tengenah we kadangena teh. Tengenah we. Tapi lamun terbuka mah hate pan kajian sora tengenaheun, ih teh kadire kadangena teh. Sora eta kabogoh ning. Kajian rebek oge. Karasana teh menikeunah we ka dieu teh terngiang. Itu pan. Tapi keheul mah pan, wah sorang ngeunaheun ge goreng we. Ningali eta kelom pirage butut eta mah jadi kenangan. Kelom butut keur cinda pan keur keheul mah dibalangkeun. Ya. Begitu juga orang menjadi bisu mengatakan kebenaran. Terkunci untuk mengatakan kebenaran. Seperti Abu Jahal tadi, jangan dikatakan itu. Kalau dikatakan berarti rusak pengaruh kita. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah justru mendengar itu mesti dengan akal, bicara mesti dengan akal, ya. Tetapi akal yang murni, yang bersih tadi, ya. Jadi mendengar dengan akal, berbicara dengan akal. Karena banyak yang ngomong sudah tidak dipertimbangkan lagi, asal ngomong we. Kacau kan sekarang ya. Karena banyak yang ngomong asal ngomong. Ya kalau rakyat biasa lah nggak begitu pengaruhnya, tapi kalau pemimpin ngomong asal ngomong kan riweuh jadi nanti. Iya. Nah, cobalah ditimbang-timbang dulu, dipikir dulu. Seperti Bapak tadi, lain ulah ngomong ke nu tadi tapi iraha gitu kan. Terakhir ini ya, dari suara itu ternyata bisa memberikan ketentraman. Muhammad usia 25 tahun, Khadijah usia 40. Nikah itu kan beda usianya 15. Jadi nggak apa-apa, itu mah nggak ada dalil mesti seimbang, mesti lebih muda perang enggak. Lebih kolot gaweana teu naon geus jodohna mah tuh meneriweuh teh. Di urang mah ngomongnya duh lebar daikan ini namanya kita terkenal. Iya itu kan harus itu kan. Bayangkan ketika Muhammad diangkat jadi nabi usia 40, berarti Khadijah usia 55. Nah, ternyata hikmahnya besar sekali. Pertama beliau diangkat jadi nabi. Datang Jibril yang beliau tidak kenal itu kan, disuruh baca, takutnya luar biasa. Pulang ke rumah, Jamiluni, selimuti aku. Bagaimana kata Khadijah? Kalla, tidak akan apa-apa. Nah kata-kata itu bisa menenteramkan. Nah, inilah ternyata hikmahnya. Kenapa Allah jodohkan kepada yang lebih tua ini? Ke rumah riweuh di pagawean, loba urusan, datang ke imah pan pamajikan teh jolpok we tukang kiri tadi ngadagoan we. Nah, bukan tidak boleh ngomong itu, tapi waktunya tidak tepat. Kapan ini diomongkan? Nah begitu kata Khadijah, kala tidak. Allah tidak menghinakan orang yang selalu melakukan kebaikan. Kau ini kan melakukan ini itu menenteramkan sekali. Nah gitu. Hesek lah neangan awe juga gitu. Iya. Tapi insyaallah ya.
Hanya bapak harus paham gitu. Lamun ibu nyarita teh bapak tuh kudu ngarti. Geus ngahaja bijaksana ibu teh ngomong. Lainnya teu karasa jol 20 poe puasa teh. Ibu bapak ngarti teu? Lamun ibu teh jol nyarita aduh teu karasa geus 20 poe deui puasa bapak teh kudu ngarti atuh. Cek bapak teh bapak ge leuwih nyaho atuh. Lain gitu. Bukan itu yang dimaksud teh. Mun teu ngarti wae. Geus 20 poe deui alhamdulillah. Teu. Nyanya rezeki mati Allah teh hese ari geus datang. Nah, yakin di mana perlu ku Allah disayogikeun. Itu maksudnya. Nah, ulang pamajikan teh naon nu dimaksud. Itu arti wae lah. Ya begitu akhirnya mah ngomong we. Ya mamah mah dagis kolot pacan budak tah. Nah itu kan. Bapak sih ngerti sanyana mah da ieu atuh Pak. Cek bapak teh sabari hiji budak atuh tong hariwang mah. Manya teu apal ke budak sorangan make sabaraha hiji. Bapak anu teu ka itu. Opat atuh pirage opat. Sabaraha saurang 250 segeuningan. 1 juta. Gitu. Sugan teh gede. Mama atuh sekalian nya ieu. Sok. Tong gagok sabaraha 500 tulis tuh beres. Geus ditulis mah jongjon. Iraha meulina ke ari boga duit. Nah gitu atuh Pak. Jadi keur mah puasa ka akhirnakeun pasea. Masa itu kan jangan dirusak ini. Bari nyupiran, bari ngarokok. Aduh, mungkin cenah 4 poe deui ka lebaran can meuli baju keur budak, bari ngarokok. Saya cuma senyum saja. Oh iya. Inilah macam-macam manusia itu. Mudah-mudahan kita mah termasuk yang sami'na wa ata'na. Iya. Sampai di sini saja dulu ya.